Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita bertemu kembali pada persekutuan doa online pada malam hari ini. Sebelum kita mulai persekutuan kita, mari kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh dipersilahkan. Saat teduh selesai. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita awali persekutuan malam hari ini dengan menyanyikan pujian Allah Peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus. Tema bacaan pada persekutuan doa hari ini adalah mengucap syukur dalam segala hal. Perintah Paulus pada jemaat adalah bersukacitalah senantiasa. Satu perintah yang ingin kita taati, namun kenyataan dan realita kehidupan seringkali membuat kita tidak mungkin dapat menaatinya. Untuk bersukacita saat ada hal yang menyenangkan terjadi tidaklah sulit.
Tetapi bagaimana kita dapat bersukacita senantiasa saat hal-hal yang tidak menyenangkan terjadi? Namun anehnya justru inilah yang merupakan kehendak Allah bagi kita di dalam Kristus Yesus. Seperti terambil dari kitab 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dikatakan di ayat ini adalah merupakan kehendak Allah bagi kita untuk mengucap syukur dalam segala hal. Ini berarti walaupun kita sedang ditimpa masalah atau malapetaka, kita tetap harus mengucap syukur. Bahkan ayat ini tidak memberi kita pilihan. Kalau kita tidak mengucap syukur dalam segala hal, berarti kita sedang tidak berada di dalam kehendak Allah, sedang mengingkari, tidak taat, dan melawan kehendak Allah. Lalu apa implikasi ayat ini? Ini berarti dengan tidak mengucap syukur dalam segala hal, kita sedang berada di luar jalur kehendak Allah dan sedang memberontak terhadap kehendak Allah dalam hidup kita. Tindakan tidak mengucap syukur adalah suatu tindakan pemberontakan yang halus terhadap Allah. Dan tidak ada pemberontak yang akan mengalami penyertaan Allah. Ini merupakan suatu kenyataan yang dapat dilihat dengan mengamati orang di sekitar kita. Orang yang selalu mengeluh dan negatif seringkali tidak mengalami penyertaan Allah dalam hidup mereka. Karena tidaklah mungkin Allah menyertai orang yang tidak taat dan melawan Allah-Nya. Tetapi apakah mungkin kita dapat mengucap syukur saat orang yang kita kasihi meninggalkan kita untuk selama-lamanya? Tidaklah mungkin kita bisa mengucap syukur saat kita didiagnosa dokter sedang menderita penyakit kanker ataupun saat kita kecelakaan dan hal-hal yang buruk sedang terjadi. Tetapi bukankah semua situasi ini tercakup dalam keadaan segala hal? Ini memberitahu kita bahwa hal mengucap syukur sama sekali bukan persoalan perasaan, tetapi persoalan ketaatan. Persoalannya adalah apakah kita taat atau tidak? Mengapa kita diperintahkan Allah untuk melakukan hal yang begitu melawan perasaan dan naluri kita? Kalau kita mengerti alasan di balik suatu perintah, mungkin akan lebih mudah untuk kita menjalaninya. Namun apakah ada alasannya? Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, di Perjanjian Lama, Yusuf tidak tahu kenapa saudara-saudaranya begitu membencinya sampai ke tahap mau membunuhnya. Yusuf yang awalnya adalah anak kesayangan Yakub, akhirnya dihianati saudaranya sendiri dan dijual ke dalam perbudakan di Mesir. Dari usia 17 sampai 30 tahun, hidup Yusuf tidak pernah lepas dari masalah yang berakhir dengan dia dimasukkan ke dalam penjara karena difitnah oleh istri Potifar. Yusuf kelihatannya tidak berbuat salah, tetapi mengapa hal-hal yang buruk terus saja menimpa dirinya? Di akhir semuanya itu, di dalam kitab Kejadian 50 ayat yang ke-20, Yusuf berkata, "Memang kamu memaksudkan untuk melakukan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah memaksudkan semua itu untuk kebaikan, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar." Yusuf harus menjalani semua kejahatan yang menimpanya, yang akhirnya membawa dia ke kedudukan sebagai orang yang paling penting di Mesir setelah Firaun. Tujuan dari segala hal yang buruk yang dialaminya adalah agar Yusuf berada di dalam posisi yang dapat dipakai Allah untuk menyelamatkan satu bangsa. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mungkin tidak tahu apa alasan di balik semua hal yang buruk yang sedang menimpa diri kita.
Tetapi apakah kita dapat meyakini bahwa sekalipun dalam situasi yang paling parah, Allah tetap berdaulat dan memegang kendali? Keyakinan inilah yang membuat kita harus mengucapkan syukur dalam segala hal. Jadi alasan pertama mengapa kita harus bersyukur dalam segala hal adalah karena kita meyakini bahwa Allah tetap berdaulat, tidak kira dalam situasi apapun. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada tokoh lain yang mengalami hal seburuk Ayub dalam hidupnya. Dalam waktu 1 hari, Ayub menerima 4 pesan, masing-masing membawa berita terpisah tentang ternaknya, hambanya, dan 10 anak-anaknya. Ayub kehilangan anak-anak dan semua harta bendanya. Seolah-olah itu belum cukup parah, Ayub yang sedang berduka cita tiba-tiba menderita penyakit kulit yang mengerikan. Kita mungkin diberi kesempatan untuk melihat apa yang sedang terjadi di balik tabir, tetapi Ayub tidak. Kita tahu bahwa semua itu adalah ulah si jahat. Iblis mendatangkan semua itu hanya dengan satu tujuan, yaitu untuk membuat Ayub mengutuk Allah. Bahkan tujuan iblis tercapai dalam diri istri Ayub yang berkata, "Kutuklah Allah dan mati saja." Istri Ayub jatuh ke dalam rencana iblis. Saat malapetaka atau hal-hal yang buruk terjadi, yang diinginkan oleh musuh adalah untuk kita menggerutu, mengkritik, dan mengutuk Allah. Tetapi apa yang terjadi saat kita malah mengucap syukur terhadap Allah? Dengan mengucap syukur, sebenarnya kita sedang mematahkan rencana dan tujuan iblis. Kita sedang memberitahu iblis yang sedang mencobai kita bahwa tidak, engkau tidak akan berhasil membuat aku jatuh ke dalam jeratmu. Tujuanmu tidak akan tercapai di dalam diriku. Alasan kedua mengapa kita harus mengucap syukur dalam segala hal adalah kita mematahkan tujuan iblis yang ingin membuat kita memberontak terhadap Allah. Ayub berkata kepada istrinya, "Kau bicara seperti orang dungu. Masakan kita hanya mau menerima apa yang baik dari Allah, sedangkan yang tidak baik kita tolak?" Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita termasuk orang yang tidak dapat mengucap syukur dalam segala hal, berarti kita tidak beda dari istri Ayub, yang hanya mau menerima apa yang baik dari Allah dan menolak apa yang tidak baik. Dan menurut Ayub, ini adalah konsep orang yang dungu. Justru karena kita sedang hidup di dunia ini, tidaklah mungkin kita dapat bebas dari cobaan dan penderitaan. Jadi kita dapat melihat setidaknya 2 alasan mengapa kita harus mengucap syukur senantiasa. Yang pertama adalah keyakinan kita bahwa Allah tetap pegang kendali, tidak kira seburuk apa situasinya. Yang kedua, dengan mengucap syukur dalam segala hal, sebenarnya kita sedang mengalahkan tujuan iblis dalam hidup kita. Kalau kita oleh kasih karunia Allah dapat tetap mengucap syukur dalam segala hal, iblis tidak akan punya pegangan ke atas kita sama sekali. Dan dengan cara demikianlah kita memuliakan Allah di dalam hidup kita. Amin. Sebagai ayat penutup, kita ambil dari Mazmur 86 ayat yang ke-12. Aku bersyukur kepadamu dengan sepenuh hatiku, ya Yahweh Allahku. Aku mau memuji kebesaran-Mu selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tutup pertemuan persekutuan doa pada malam hari ini dengan doa. Mari saya hantarkan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk renungan pada malam hari ini yang mengingatkan kami untuk selalu bersyukur dalam segala perkara. Ampuni kami Tuhan jika selama ini kami terkadang masih mengeluh di dalam menghadapi persoalan hidup kami. Dan mulai saat ini kami akan belajar untuk selalu bersyukur
dan kami percaya akan kasih setiamu, Tuhan, selalu menjagai hidup kami. Tuhan, terima kasih untuk kesehatan di musim pandemi saat ini. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini mungkin sedang sakit, isolasi mandiri. Kiranya Tuhan jamah dan sembuhkan. Kami juga berdoa untuk pergumulan keluarga masing-masing jemaat di GKJ Tlogosari saat ini ya Bapa, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kami juga berdoa untuk semua pelayanan di gereja ini Tuhan, untuk semua komisi yang bekerja di ladang-Mu ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati setiap pemimpin kami di negara ini ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tutup persekutuan doa pada hari ini dengan pujian Pelangi Kasih. Kini mungkin tak dapat engkau mengerti cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanmu akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya ganti menanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta